Langkah yang pertama yaitu memeriksa kesadaran pasien. Pemeriksaan kesadaran pasien dapat berupa mempertanyakan beberapa pertanyaan singkat kepada pasien. Pertanyaan dapat berupa nama, usia, tempat tinggal, dan menanyakan kesadaran pasien di mana dia berada pada saat itu. Terdapat beberapa derajat kesadaran pasien. Yang pertama, kompos mentis. Kompos mentis adalah keadaan kesadaran pasien di saat pasien dapat menjawab keseluruhan pertanyaan dengan kesadaran penuhnya. Yang kedua, apatis, yaitu keadaan kesadaran pasien saat pasien cenderung menunjukkan sikap acuh tak acuh dan malas berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, letargi. Letargi adalah kondisi kesadaran pasien yang cenderung tampak lesu dan mengantuk. Yang keempat, somnolent. Somnolent adalah keadaan kesadaran pasien yang selalu ingin tidur saja. Namun, pasien dapat dibangunkan dengan pemberian sedikit rangsangan nyeri atau diajak makan atau minum. Namun, setelah itu pasien tertidur kembali. Yang kelima, sopor. Sopor adalah keadaan kesadaran pasien yang tertidur dengan mata tertutup. Sopor mirip koma. Namun, pada kondisi sopor, pasien masih memberikan reaksi positif pada refleksi pupil. Yang keenam, koma. Koma adalah keadaan kesadaran pasien yang hilang sama sekali. Pasien tidak menunjukkan reaksi apapun meskipun diberi rangsangan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Rafiq Farizi. Izin sebelum Pak, saya ingin bertanya, Bapak siapa ya? Nama saya Ali. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Laguko. Di sini bersama siapa Pak? Saya di sini bersama Ali. Sekarang di mana Bapak tinggalnya? Saya sekarang berada di Puskesmas. Baik. Adapun pemeriksaan vital sign yang pertama adalah pemeriksaan suhu. Suhu normal manusia yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Salah satu cara pengukuran suhu yaitu menggunakan termometer raksa. Adapun langkah penggunaan termometer raksa yang pertama adalah membersihkan termometer maksimum menggunakan alkohol. Yang kedua, turunkan air raksa sampai berada di bawah skala dengan mengayunkan termometer beberapa kali. Yang ketiga, letakkan reservoir termometer di bawah mulut atau di bawah ketiak pasien dan minta pasien untuk menutup mulutnya dan ketiaknya dengan rapat. Yang keempat, diamkan selama 3 menit, lalu kemudian baca serta catat suhu pada pasien. Langkah kedua pemeriksaan vital sign yaitu penilaian denyut nadi. Indikator penilaian denyut nadi berupa frekuensi, kekuatan, dan irama denyut nadi. Frekuensi normal denyut nadi manusia berkisar 60 sampai 100 kali per menit. Apabila frekuensi berada di atas 100 kali per menit disebut dengan kondisi takikardia. Adapun jika kurang dari 60 kali per menit disebut bradikardia. Indikator kedua yaitu kekuatan. Dalam kekuatan denyut nadi kita bisa menentukan apakah kekuatannya lemah ataupun kuat. Yang ketiga, irama denyut nadi. Kita bisa menentukan apakah irama tersebut berjalan secara berirama atau disebut juga reguler yaitu teratur atau tidak berteratur disebut juga irregular. Baik Pak, mohon izin boleh dibuka dulu dokumennya untuk memudahkan pemeriksaan kita nanti ya. Izin Pak ya. Silakan dikepit ya Pak ya. Baik Pak, selagi kita menunggu untuk termometernya, saya akan cek denyut nadi dulu Pak ya. Cek di bagian siapa ya? Baik Pak, langsung ya. Tahap ketiga ada pemeriksaan pupil mata. Untuk pemeriksaan pupil mata terdapat 3 penilaian. Pertama, refleks pupil, diameter pupil, dan bentuk pupil. Pak, untuk pengajaran selanjutnya, maaf Pak, boleh baca Pak? Bapak pandang dulu saja ke atas ya Pak ya. Pak, saya izin ini Pak ya. Baik Pak, suhu tubuh Bapak yaitu di 37,5 Pak ya. Berarti Bapak normal Pak ya. Oke, yang keempat itu pada ketasan ada pemeriksaan pernafasan. Pada pemeriksaan pernafasan ini rentan normal untuk pernafasan ada dari 12 sampai 18 dan apabila kurang dari 12 kali per menit itu disebut bardipea, dan apabila lebih dari 18 kali dalam per menit itu disebut tachipnea.
Selanjutnya ada sifat pernafasan. Sifat pernafasan ini ada 3. Yang pertama itu ada kombinasi, itu antara pernafasan torakal sama abdomen, sama ada pernafasan torakal dan pernafasan abdomen. Selanjutnya pada sistem pemeriksaan pernafasan, kita itu juga memeriksa irama dari pernafasan tersebut. Irama dari pernafasan itu ada 3. Yang pertama itu normal, yang kedua itu ada Cheyne-Stokes, dan yang ketiga itu ada pernafasan Biot. Bapak sebelumnya mohon izin saya pegang perutnya untuk penunjukan ya. Baik Pak, boleh tolong lepas dulu bajunya agar mempermudah pemeriksaan untuk tekanan darah kita yang akan kita segerakan untuk bisa. Oh iya. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan darah, yang dimana pada pemeriksaan ini hal yang diperhatikan adalah sistol dan juga diastol daripada pasien. Yang kemudian sistol dan diastol ini akan menjadi faktor apakah pasien memiliki tekanan darah normal, prahipertensi, hipertensi tingkat 1 ataupun hipertensi tingkat 2. Pada pemeriksaan tekanan darah ini, rata-rata tekanan darah akan diambil daripada sistol per diastol. Baik Pak, kita akan menanya Bu ya. Izin Pak. Oke ya. Mohon izin Pak, kita akan pengecekan sekali lagi Pak ya. Oh, boleh. Baik Pak, untuk pengecekan yang kedua kalinya itu Bapak tensi Bapak di 120/80 Pak ya. Baik Pak, bajunya sudah bisa dipakai. Baik Pak, silakan ikut saya ke meja saya Pak ya. Silakan dulu Pak. Nah sekarang saya akan menjelaskan pasien Bapak yang sudah kita cek Pak ya. Untuk pasien Bapak itu kompos medis, itu Bapak normal, suhu tubuh itu 37,5, jadi nadinya yang arteri brachialis itu frekuensinya 73 kali per menit. Untuk kekuatan yang kuat, iramanya teratur, arteri radialisnya itu frekuensinya 80 kali per menit, kekuatan kuat, iramanya teratur. Untuk pupil matanya diameternya 2 mm, bentuknya bulat dan refleksnya positif. Untuk pernapasan Bapak yang abdomen kita itu yang udah kita cek tadi, frekuensinya 15 kali per menit, iramanya campuran toraks dan abdomen. Nah, tekanan darah Bapak yaitu katanya 120/82,5. Ini sebenarnya saya pusing-pusing nih, kenapa ya? Kemungkinan mungkin Bapak sering beraktivitas di bawah terik matahari dan juga Bapak mungkin banyak pikiran atau stres Pak ya. Saran dari saya sih Bapak mencari kegiatan yang positif atau bermanfaat di luar sana, mungkin bersama keluarga maupun bersama teman-teman Bapak, dan juga Bapak tidak boleh terlalu capek Pak ya. Baik, terima kasih Dok. Sama-sama Pak.